kasus yang baru viral kemarin beberapa waktu lalu, gimana ada nih, sudah tahu dong kasusnya, sempat kujelaskan juga kan, anak muda yang dimana dia tuh putus sekolah di usia 15 tahun. Masalah pertama, dia putus sekolah di usia 15 tahun dan dia bangga akan hal itu masalah pertama. Kemudian masalah kedua adalah dia merekomendasikan untuk menikah di usia 19 tahun. Katanya itu nikah muda, tapi yang muda cuma dia doang. Suaminya beda 10 tahun, beda 10 tahun ini masalahnya nih. Pernikahan di usia muda itu gimana sih? Pernikahan sebenarnya mau di usia muda tua itu tidak masalah. Yang masalah adalah dia nikah tanpa persiapan. Ya, kesiapannya itu loh. Iya. Nah, kesiapan itu yang harus dibutuhkan. Nah, salah satu kesiapannya itu adalah ilmu. Sedangkan kalau dia tidak dapat dari pendidikan, terus ilmunya mau dinikahkan kemana gitu loh. Maksudnya dalam pernikahan persiapannya seperti apa? Termasuk misalnya kalau saya sempat bahas itu tiga hal yang harus dipersiapkan. Pertama, persiapan mental. Untuk punya mental yang kuat itu harus ada ilmu dulu. Harus ada standar baku agar tadi standar ketika ada informasi masuk, sabar nih, saya mengambil yang ini, saya tidak ambil yang ini, akhirnya memperkuat mental. Kalau tadi misalnya ngambil semua kan bisa insecure. Insecure nanti masuk dalam pernikahan itu jadinya insecure juga. Maksudnya tidak ada perbedaan ketika sebelum sama sesudah menikah. Jadi pertama persiapkan mental dengan apa? Dengan ilmu. Kedua persiapkan ilmu terkait apa? Terkait hak dan kewajiban. Terkait tadi misalnya laki-laki itu punya peran sendiri loh, perempuan itu punya peran sendiri. Jadi tidak ada baku rebut peran. Saya di sini boleh, saya di sini. Nah, itu tidak ada sebenarnya. Nah, itu yang harus dipelajari. Halo Sobat Embaran Baca Rita, kembali lagi di podcast Embaran Baca Rita. Kembali lagi bersama Bunga Tanggas di sini. Dan hari ini di podcast Embaran spesial karena kita kedatangan dua narasumber yang mungkin pada malam hari ini bakal mengubah pandangan dan juga perspektif dari anak muda perempuan terutama yang ada di Kabupaten Fakfak. Siapa dia? Langsung saya hitung sapa. Halo kakak berdua. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabarnya gimana? Alhamdulillah baik. Tadi perjalanan ke sini alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Iya, sesuai Sherlock. Padahal udah tahu lokasinya, cuma sengaja aja itu. Setelah berapa minggu ya, tidak ketemu 1 minggu lebih ya? Ya, 1 minggu. Saya ketagihan sekali untuk ketemu, untuk bahas topik ini lagi. Karena kemarin tuh pembahasan tidak sepenuhnya, dan saya belum tanya sepenuhnya pandangan. Dan hari ini dipertemukan lagi. Mungkin perkenalan dulu ya, dari kakak Tia dulu atau kakak Mega dulu nih? Boleh, seperti biasa, yang lebih tua dulu. Oke, boleh. Perkenalan dulu ke Sobat Embaran yang ada di rumah. Perkenalan ya, nama saya Megaria Ramelena Tasmin. Kemudian aktivitas sehari-hari saya pemerhati remaja, kemudian beberapa kali juga mengisi kajian. Saya juga aktivis dakwah. Alhamdulillah hari ini diberikan amanah 2 anak remaja, kemudian kesibukannya selain itu juga ada di kantor. Luar biasa, aduh, dari Independent Woman. Boleh kakak Tia perkenalannya? Perkenalkan, nama saya Fathia Bau Uswanas. Biasa dipanggil Tia. Aktivitasnya ibu rumah tangga yang utama. Lanjutannya ada bekerja di puskesmas sebagai ahli gizi, sama aktivitas di luar mengisi kajian ibu-ibu. Jadi ini sudah ibu-ibu itu kan? Ibu ya. Itu segitu. Luar biasa ya. Ternyata 2 perempuan hebat yang ada di hadapan Bunga ini merupakan independent woman. The real ya. The real ya. Tapi asli Fakfak dua-dua ya? Asli Fakfak. Kalau saya namanya saja sudah pada tahu, menggambarkan, jadi tidak usah. Tapi kalau Kak Mega sendiri kan lahirnya bukan di sini kan? Lahir di sini. Oh, lahir di sini. Oke. Bapak yang di Ambon. Kalau suku kan dari nama kan bapaknya Tasmin ya. Jadi bapak mama itu sukunya Sulawesi Tenggara. Cuman kalau mama itu almarhumah lahir besar di sini, sama seperti saya, lahir besar di sini. Bapak tuh numpang lahir sekitar 6 tahun doang di Ambon, kemudian merantau ke sini sampai sekarang. Ya, jadi kalau misalnya ditanya orang apa, sepertinya saya lebih ke Fakfak. Iya, lebih. Oap nih, kenapa jadi? Ini apa? Labe Fatwa lahir besar Fakfak. Singkatan sekarang terlalu banyak jadi. Oke, jadi pada malam hari ini Sobat Embaran kita bakal bahas topik yang
sangat spesial, yaitu pemanfaatan digital anak muda perempuan ya terkhususnya sebagai tempat bersuara. Jadi ini agak panjang topiknya, kita bahas satu-satu mulai daripada perempuan. Kira-kira perempuan itu dalam pandangan Kakak Tia dan juga Kakak Mega, perempuan itu apa sih? Seperti kalian biasa. duluan. Saya pikir Kak Tia mau bilang seperti biasa. Perempuan sebenarnya kalau saya lihat perempuan itu punya punya kelebihan khusus yang memang Allah ciptakan ketika perempuan itu dikasih amanah-amanah khusus yang sebenarnya tidak dimiliki oleh yang lain. Atau terkhususnya misalnya kalau ada perempuan berarti bicaranya laki-laki. Jadi kalau amanah khususnya apa? Amanah khususnya itu adalah terkait dengan pendidikan. Yang sebenarnya ketika seorang perempuan itu dia cerdas, ketika perempuan itu dia pintar, maka dia bisa membangun sebuah peradaban yang baik. Jadi kalau saya bilang perempuan itu apa? Perempuan itu adalah yang memegang kunci sebuah peradaban. Perempuan. Itu perempuan. Itu menurut perspektif ataupun pandangan dari Kakak Tia sendiri. Luar biasa. Kalau dari Kakak Mega sendiri? Ya kurang lebih sama sih. Ini bukan dalam rangka untuk feminisme ya, bahwa perempuan itu lebih daripada laki-laki. Hanya saja kan kalau kita lihat berdasarkan peran itu memang Allah ciptakan perempuan memiliki peran sendiri dan laki-laki memiliki peran sendiri gitu. Dan perempuan itu spesial karena tadi bukan hanya sebagai pendamping dari laki-laki, tetapi perempuan yang cerdas itu bisa menjadi tonggak atau dasar dari sebuah peradaban. Jadi yang sekarang ini nyontek punya Kak Tia ya, yang sekarang itu banyak perempuan-perempuan yang justru tidak tahu dan tidak sadar bahwa mereka tuh spesial. Nah, ini nih. Dari satu jawaban bisa timbul pertanyaan baru nih. Tapi betul sih, kebanyakan sekarang perempuan seperti itu. Karena mungkin ada rasa insecure dan lain sebagainya yang ada dalam diri, sehingga mereka tuh kadang tidak sadar sama apa yang mereka miliki. Tapi ini kok jadi saya yang tanya. Cuma menurut Bunga kenapa sih perempuan itu bisa insecure? Karena kalau menurut Bunga ya, zaman ini kan semakin hari semakin berkembang. Kemudian juga pastinya standar setiap zaman itu berbeda. Nah, standar itu nih yang buat kadang perempuan itu insecure gitu. Ya contoh kalau zaman 2016, gak mungkin dong standarnya sama kayak 2026. Standar di 2016 itu contoh baju yang warnanya menyala, rambut yang diwarnai, itu adalah standar kecantikan. Sementara di 2026 beda jauh gitu. Nah, itu kadang perubahan zaman, perubahan itu yang membuat perempuan itu menjadi lebih insecure gitu. Kemudian juga kalau menurut Bunga ya, ini kok jadi saya yang diwawancara. Kalau menurut Bunga ya kembali ke pola pikir sih, ke pola pikir masing-masing. Jadi kadang tuh kebanyakan perempuan insecure karena memang tidak punya pendirian sendiri nih, pegangan gitu, pedoman. Istilahnya pedoman sih, pegangan. Saya bisa begini, harusnya saya begini-begini gitu. Tapi kadang kan kebanyakan perempuan tidak seperti itu. Iya. Jadi yang menarik itu tadi terkait dengan standar. Tadi yang pertama kan Bunga mengatakan kalau berbeda zaman itu berbeda standar. Iya, benar. Nah, berarti sebenarnya harusnya perempuan punya satu standar yang sebenarnya bisa dipakai dipegang. Sepanjang zaman. Jadi benar. artinya pegangan itu yang nanti mau dia tua, mau dia muda itu punya pandangan yang sama tentang sesuatu atau standar-standar hidupnya. Misalnya perempuan di mata masyarakat seperti apa dari dulu sampai sekarang itu ceritanya akan sama, karena standarnya tetap sama. Nah, kenyataannya adalah standar itu yang berubah. Berubah ini kenapa? Memang kalau bahasa kerennya ya ada namanya sistem kapitalisme. Itu memang membuat setiap orang itu mengambil standar itu berdasarkan fakta yang dia indra. Jadi tadi misalnya kalau kita lihat TikTok banyak standarnya apa di TikTok, ya kita ngikutin standar yang ada. Jadi dia tidak punya standar baku. Nah, itu yang sebenarnya hari ini perempuan tidak punya. Makanya dia akhirnya insecure karena standar itu akan berubah. Nah, makanya kalau kita sempat bahas itu nanti jatuhnya bisa kena masalah mental. Karena standar itu kayak nanti stres kan, hari ini standarnya ini, nanti besok beda lagi dan dia akan selalu berusaha untuk mengejar standar-standar tadi. Kenapa? Karena memang di masyarakat yang dinilai itu. Iya, betul. Dan jadi kalau dia tidak sesuai dengan apa yang dilihat oleh masyarakat, itu akan jadi hal yang menjadi yang membuat dia insecure tadi. Karena perbedaan
standar tadi, dan dia harus ngikutin. Nah, ketika dia sulit untuk mengikuti, maka itu akhirnya jadi kalau dia terus ikuti dia stres, kalau dia tidak ikuti dia jadi insecure. Jadi artinya perempuan bingung mau maju atau mau mundur, mau ikut atau tidak. Karena dua-duanya punya beban mental yang tersendiri. Iya. Betul. Setuju sih. Kayaknya sekarang tuh kenapa lebih menghindar daripada itu lingkup masyarakat itu, bukan berarti tidak ingin bersosialisasi, tapi lebih kayak menghindar dari hal-hal yang memang membuat kita insecure aja gitu. Karena kadang pola pikir itu. Tapi memang jadi satu Seru nih. jadi satu PR untuk kita. Makanya ini tadi pembahasan tentang pemanfaatan digital jadi satu PR buat kita untuk menyamakan standar. Agar masyarakat itu punya standar yang sama dengan kita. Betul. Jadi akhirnya kita memandang satu hal itu tidak berbeda. Kalaupun ada perbedaan itu bukan hal-hal yang mendasar, tapi hal-hal teknis misalnya. Tapi kalau hal-hal mendasar terkait standar-standar baku dalam hidup itu kita punya standar yang sama. Jadi ini yang sebenarnya apa sih yang kita lakukan dengan media, apa sih yang kita lakukan perempuan ini digital itu tujuan utamanya satu, menyamakan standar. Yang standar itu harus baku. Itu yang sedang kita usahakan bersama. Betul. Seperti itu, biar jangan ada perempuan yang setiap naik berbeda zaman, setiap beda standar dia tambah stres. Harus punya pegangan sendiri standarnya. Sama ya kalau Kak Mega pendapatnya. Satukan perspektif kita berarti ya. Iya. Semoga di sini juga satu pemikiran sih. Takutnya beda lagi nih. Kalau beda enggak apa-apa. Nanti kita samakan. Iya, nanti kita samakan, benar. Tinggal satu jalan ya. Tinggal hubungi saja kita samakan. Yang penting mau diajak untuk bincang-bincang kita samakan langsung, pola pikir sama langsung itu. Kemudian untuk pemanfaatan digital sendiri. Kalau menurut Kakak Mega sama Kak Tia sendiri, pengertian daripada atau pemahaman antara Kak Mega dan Kak Tia tentang pemanfaatan digitalnya seperti apa? Iya, digital ini kan sekarang sudah masuk zamannya ya, artinya tidak bisa kita hindari gitu. Nah, hanya saja selalu ada sisi positif dan sisi negatifnya, gitu. Kalau sisi positif, sisi negatifnya tadi sudah sedikit di-spill gitu ya, bagaimana akhirnya nanti menjadikan banyak orang melihat dan menjadikan apa yang ada di media sosial itu sebagai standar. Nah, alhamdulillah kalau standarnya benar gitu ya. Bagaimana kalau standarnya salah gitu, akhirnya menimbulkan banyak masalah lagi seperti mental illness dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk itulah gitu ya, para perempuan-perempuan itu harus sadar dan bisa memanfaatkan digital ini sebagai jalan perubahan. Perubahan apa? Perubahan dari standar yang salah tadi menjadi standar yang benar gitu. Dan ruang digital ini kan adalah salah satu ruang yang dimana bisa bersuara, bisa berekspresi gitu ya, dalam rangka tadi untuk bagaimana sama-sama kita bisa merubah mindset. Kalau tadi Kakak Bunga bilang gitu kan, bahwa ternyata orang insecure dan lain-lain sebagainya itu semua dari mindset, dan saya sangat setuju gitu, karena yang namanya manusia itu kan bagaimana dia bertingkah laku itu semua tuh diawali dari mindsetnya dulu gitu, pola pikirnya. Kemudian dari pola pikir inilah yang nanti membentuk pola sikap yang akhirnya jadi kepribadiannya dia gitu. Jadi hari ini kan banyak masalah-masalah tentang kepribadian gitu ya. Terakhir tadi sebelum kesini tuh sore tadi tuh ada sempat baca beberapa media, beberapa berita di media itu terkait kejadian-kejadian yang sebenarnya ini bukan hanya terjadi di kota besar, yang saya lihat di Fak-Fak juga ada sebenarnya, cuman mungkin tidak tersorot, tidak tersorot, atau para korban ini itu tidak berani speak up gitu ya. Kalau saya tidak salah ingat itu artikelnya itu bagaimana seorang guru justru menjadi pelaku pelecehan pada muridnya. Gitu. Yang ini sekitar 2 tahun lalu itu sempat viral juga, terjadi di anak usia dini. Karena kan 3 tahun kemarin itu saya sempat menjadi pendidik di salah satu lembaga usia dini itu. Akhirnya ini menjadi menjadi satu peringatan juga untuk saya bahwa pelecehan itu terjadi di lembaga pendidikan formal, di sekolah itu bukan hanya pada anak-anak yang usia sudah remaja ke atas, bahkan usia dini pun gitu ya.
5 tahun ke bawah itu juga bisa menjadi sasaran, dan ternyata itu adalah sasaran yang lebih empuk lagi. Gitu, karena Lebih korbannya gampang, ya. lebih gampang karena korbannya kan tidak berani bersuara dan lain sebagainya. Nah, inilah yang seharusnya kita manfaatkan dari digital tadi. Bagaimana bisa berita-berita atau informasi-informasi yang kita dapat itu menjadi satu hal yang bisa membuat kita bagaimana berpikir untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi gitu. Karena kan kejadian-kejadian seperti itu tidak boleh kita normalisasi, atau justru yang kita salahkan itu ke individunya saja atau korbannya saja. Karena ini terjadi masif gitu kan, berarti ada satu hal yang membentuk kenapa sampai bisa terjadi secara masif, luas gitu ya, dan dari dulu sampai sekarang tuh tak ada solusinya. Iya, benar-benar Gitu, itu sih pemanfaatan digital kalau menurut saya. betul sih. Kalau menurut gue juga sama sih teman-teman, karena memang beberapa masalah itu kadang saking mungkin karena terlalu banyak berita setiap harinya, jadi kadang tuh masalah datang nih, dijelaskan struktur masalah seperti apa, setelah itu udah solusinya tidak ada. Jadi kayak orang-orang cuma bergebu-gebu di awal aja, tapi tidak ada solusi gitu. Kalau menurut Katia sendiri gimana? Terkait Yang tadi disampaikan. pemanfaatan. Sebenarnya kalau kita lihat media sosial ini sebenarnya kan sarana, alat. Nah, alat ini tergantung yang memegangnya. Jadi mau dibawa kemana alat ini, misalnya pisau kalau misalnya dipegang sama ibu-ibu ya dipakai masak misalnya, atau dipegang yang mau niat jahat ya dipakai untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi sama dengan media itu sarana yang sebenarnya yang menentukan dia baik atau buruknya adalah pemakainya. Maka sebenarnya tapi kan kebanyakan media itu isinya adalah orang-orang yang random aja maksudnya. Jadi tidak ya terserah, kayak misalnya tadi pisau itu mau dibuat apa ya terserah dia. Nah, makanya kita isi sebenarnya kita sebagai orang-orang yang peduli dengan hal itu, maka kita ngisi sosial media itu tadi, pisau tadi itu kita gunakan untuk hal-hal yang kebaikan dan menyamakan standar-standar tadi. Oke, jadi sama ya pengertiannya, kurang lebih sama. Cuma kalau ke Kamega sendiri, Kamega tuh lebih mencontohkan ke contoh kasus. Oke, sekarang kita masuk nih, karena tadi sudah sempat dibahas sedikit dan disinggung juga sama Katia sama Kamega. Bunga pengen tanya lebih jelas nih. Ini kan sekarang pemanfaatan digital ini kan sebagai tempat bersuara, terkhusus untuk perempuan. Mungkin karena tadi zaman ya, perubahan zaman dari satu zaman ke zaman yang lain. Di zaman dulu itu kan perempuan ditekan untuk tidak terlalu bersuara. Nah, mungkin perspektif ataupun pemikiran itu tuh didoktrin ke orang-orang tua, kemudian diturunkan ke anak-anak. Tahu kan kayak sistem turun-menurun pemikiran itu kan. Nah, itulah yang mungkin kadang membuat anak-anak itu, terutama perempuan, lebih insecure, lebih takut untuk bersuara. Gimana menurut Kakak Mega sama Kak Katia? Kalau dilihat kan sebenarnya yang sebelumnya itu banyak terjadi sistem yang namanya patriarki ya. Maksudnya laki-laki itu dianggap lebih dan lain sebagainya. Nah, akhirnya perempuan itu ada di posisi terjepit yang akhirnya membuat perempuan itu mau keluar, mau bicara itu agak sulit. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ini kalau dalam perspektif saya, perspektif Islam sebenarnya, perempuan dalam Islam itu boleh berbicara, punya hak yang sama untuk mengeluarkan pendapat. Saya ingat sekali ada salah satu kisah waktu itu pada saat seorang sahabi ya, perempuan itu dia protes sama Rasulullah. Dia bilang, kenapa laki-laki itu dapat pahala jihad. Okay. Kenapa perempuan itu dilarang untuk, bukan dilarang sih, maksudnya untuk dapat pahala. Kalau pahala jihad kan mati ketika meninggal kan matinya syahid hitungannya. Nah, perempuan kok tidak ada gitu loh. Cuma yang di sini jawabannya Rasulullah ya, perempuan itu adalah jihadnya bisa terkait dengan keluarganya dan lain sebagainya. Cuma yang jadi poin adalah perempuan itu boleh bersuara. Toh di depan di situ dikatakan kepada Rasulullah, pun Rasulullah menjawab dengan baik. Artinya ini Rasulullah memperlihatkan bahwa perempuan itu boleh punya suara, termasuk ketika pada saat Umar bin Khattab jadi khalifah itu ada Umar bin Khattab itu menetapkan mahar. Jadi mahar itu harus segini ya. Sedangkan kalau dalam Islam kan mahar itu boleh haknya perempuan. Nah, perempuan itu ketika dalam forum itu perempuan langsung berbicara.
wahai Amirul Mukminin, ini mahar ini adalah haknya perempuan, jadi perempuan yang boleh menentukan maharnya berapa. Langsung dari situ direvisi. Baiklah, tergantung dari perempuan maunya gimana. Nah, itu artinya dari sini kalau kita lihat dari sejarah Islam gitu, karena memang saya melihatnya di pandangan Islam, ya tidak ada penindasan terhadap perempuan. Bahkan perempuan itu boleh untuk berbicara. Seperti itu sih. Oke, luar biasa. Betul. Berarti memang kalau di dalam pandangan Islam sendiri, terkhusus untuk perempuan-perempuan yang muslim ya, kita tuh tidak dibatasi untuk mengutarakan pendapat ataupun berbicara. Cuma kan sekarang yang diisukan atau yang terlihat di sosial media itu bahwa perempuan itu dikekang dengan aturan-aturan, atau apalagi Islam itu jadinya kayaknya kalau Islam ini perempuan tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Dipandang sebagai agama yang punya banyak batasan untuk perempuan. Padahal sebenarnya ya ada ada kesalahan-kesalahan sebenarnya, yang kesalahan-kesalahan perspektif lagi itu yang beredar di masyarakat. Nah, itu yang berusaha sebenarnya kita luruskan. Oke. Kalau dari Kak Mega sendiri? Iya, sebenarnya kurang lebih sama ya. Jadi kalau kita lihat itu banyak sekali kisah-kisah para sahabiah itu yang justru membuktikan sebenarnya perempuan itu memiliki hak yang sama dalam mengeluarkan pendapat, dalam beraktivitas di ruang publik, gitu ya, dengan laki-laki. Hanya saja memang kan ada batasan-batasan tertentu, gitu ya. Saya pikir hari ini dengan tadi kalau Katia bilang kesalahan-kesalahan perspektif yang ada di masyarakat itu, yaitu karena salah satunya adalah mengkerdilkan peran dari perempuan. Karena selama ini yang beredar kan perempuan itu hanya sebatas tempat tidur, sumur, dapur ya, kasur, dapur, sumur gitu ya. Nah, ternyata kan kalau kita lihat tidak seperti itu gitu ya. Banyak bahkan kalau kita lihat itu kisah-kisah para sahabiah itu ada yang justru menjadi guru untuk para sahabat gitu ya. Ada juga yang akhirnya punya kontribusi dalam penemuan alat yang nanti berguna untuk astronomi gitu ya. Ada juga yang membuka salah satu universitas pertama di dunia Islam, bahkan di dunia gitu, dan itu perempuan gitu. Artinya ini bukan berlomba-lomba siapa yang paling keren menunjukkan perempuan itu lebih hebat dari laki-laki karena feminisme gitu, karena kan feminisme itu lahir karena ada patriarki betul gitu sekali. kan. Tapi justru kalau kita lihat di dalam Islam itu jelas gitu bagaimana perannya itu sesama hamba Allah itu memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama, tetapi kemudian ada yang berdasarkan gender, bagaimana peran laki-laki itu dan peran perempuan gitu. Nah, itu yang sebenarnya harus diluruskan karena saya rasa ada kesalahan perspektif tadi gitu ya, dan semua orang harus tahu tentang hal ini sih, gitu, agar tadi kesalahan-kesalahan tadi itu tidak terulang. Bagaimana akhirnya patriarki, bagaimana akhirnya feminisme justru mendapatkan tempat di ruang publik tadi, yang efeknya nanti banyak ke masyarakat. Betul, setuju sekali sih. Gue paling setuju sama satu itu. Kemudian mungkin selanjutnya tentang pendidikan nih, karena tahu dong apa yang mau aku sindir. Kasus yang baru viral kemarin beberapa waktu lalu, gimana? Ada nih. Sudah tahu dong kasusnya, sempat menjelaskan juga kan, anak muda yang dimana dia tuh putus sekolah di usia 15 tahun. Masalah pertama, dia putus sekolah di usia 15 tahun dan dia bangga akan hal itu masalah pertama. Kemudian masalah kedua adalah dia merekomendasikan untuk menikah di usia 19 tahun. Katanya itu nikah muda, tapi yang muda cuma dia doang, suaminya beda 10 tahun, beda 10 tahun ini masalahnya nih. Kemudian yang ketiga adalah pendapat suaminya tentang pendidikan. Pendidikan itu scam. Nah, itu yang menurut Bunga sesuai dengan perkembangan zaman tadi yang kita bahas juga, itu tuh dapat mendoktrin pemikiran anak muda nih. Bagus-bagus kalau yang punya pegangan. Kalau nggak punya pegangan gimana? Bakal ini kan. Nah, kalau menurut Kakak Mega sama Katia sendiri dari tiga masalah ini terkait pendidikan, pendidikan. Kalau menurut Katia justru hal utama yang harus diubah di tengah-tengah masyarakat itu adalah pendidikan. Karena memang awal mula perubahan itu dimulai dari meningkatnya taraf berpikir seorang. Nah, bagaimana taraf berpikir seorang bisa bagaimana caranya taraf berpikirnya bisa meningkat, itu melalui pendidikan. Kalau kita lihat sekarang,
banyak masyarakat yang punya pola pikir yang dangkal. Dangkal itu gimana sih? Maksudnya dangkal itu adalah ketika kita menyimpulkan, kita ngelihat satu fakta, terus kita nyimpulin. Secara satu ini kan model kayak maksudnya fakta, jadi akhirnya faktanya berubah, dia simpulannya juga berubah. Dan misalnya contohnya lah, ada satu motor tabrak mobil, atau tabrakan, itu pasti yang disalahin apa? Mobilnya. Benar. Langsung fakta itu langsung disimpulkan. Nah, itu berpikir dangkal. Ya harus ditingkatkan ke atasnya. Ke atasnya itu apa? Berpikir mendalam. Berpikir mendalam ini gimana? Yaitu dengan membandingkan berbagai macam fakta. Nah, ini yang mesti dikejar ke sana untuk apa? Biar meningkatkan cara berpikir. Nah, ini yang belum ada. Nah, itu bisa didapatkan dari pendidikan. Pendidikan itu bukan hanya pendidikan formal ya. Pendidikan itu ada pendidikan sekolah, ada pendidikan keluarga, ada pendidikan masyarakat. Nah, ini semua harus punya tujuan yang sama sebenarnya untuk meningkatkan cara berpikirnya umat. Karena memang umat hari ini kan ya kebingungan lah istilahnya seperti itu. Nah, artinya jadi kalau misalnya pendidikan dianggap atau misalnya putus sekolah itu digembar-gemborkan jadi sesuatu yang wah ini bisa inspiratif ini. Sebenarnya tidak juga sih. Tidak apa, kayaknya itu hanya satu fakta yang akhirnya kita tadi harus tidak berpikir dangkal untuk mengambil fakta itu sebagai standar yang kita pakai, seperti itu. Terus kedua terkait pernikahan di usia muda itu gimana sih? Pernikahan sebenarnya mau di usia muda tua itu tidak masalah. Yang masalah adalah dia nikah tanpa persiapan. Ya, kesiapannya itu loh. Iya. Nah, kesiapan itu yang harus dibutuhkan. Nah, salah satu kesiapannya itu adalah ilmu. Sedangkan kalau dia tidak dapat dari pendidikan, terus ilmunya mau pernikahan kemana gitu loh. Maksudnya dalam pernikahan persiapannya seperti apa, termasuk misalnya kalau saya sempat bahas itu tiga hal yang harus dipersiapkan. Pertama, persiapan mental. Untuk punya mental yang kuat itu harus ada ilmu dulu, harus ada standar baku agar tadi standar ketika ada informasi masuk, sabar nih, saya mengambil yang ini, saya tidak ambil yang ini, akhirnya memperkuat mental. Kalau tadi misalnya ngambil semua kan bisa insecure. Insecure nanti masuk dalam pernikahan itu jadinya insecure juga. Maksudnya tidak ada perbedaan ketika sebelum sama sesudah menikah. Jadi pertama persiapkan mental dengan apa? Dengan ilmu. Kedua persiapkan ilmu terkait apa? Terkait hak dan kewajiban. Terkait tadi misalnya laki-laki itu punya peran sendiri loh, perempuan itu punya peran sendiri. Jadi tidak ada baku rebut peran. Saya di sini boleh, saya di sini. Nah, itu tidak ada sebenarnya. Nah, itu yang harus dipelajari. Selain ilmu tadi, ilmu dasar, sebenarnya ada ilmu teknis-teknis tadi. Cara komunikasi, cara mengatur keuangan, cara mengatur waktu. Nah, itu harus dipelajari. Nah, yang ketiga adalah persiapan finansial. Jadi kalau tiga-tiga itu sudah tercukupi sebenarnya, maka pernikahan itu mau di usia muda atau usia tua itu sebenarnya sah-sah saja. Nah, yang jadi masalahnya adalah tadi tidak ada persiapan. Cuma yang pengen Katia bahas itu adalah gini. Orang selalu menganggap bahwa umur itu akan berjalan sesuai umur itu semakin tua kesiapan mental itu akan semakin terbentuk. Kenyataannya tidak. Tidak, betul. Setuju sih. Nah, jadi umur sama mental itu bukan sesuatu yang saling beriringan. Cuma memang ketika umur lebih tua dia lebih apa sih bahasanya, mature, lebih bijak lah gitu menghadapi, tapi sejatinya itu tidak memperkuat mental juga. Nah, muda pun sama gitu loh. Jadi tidak ada perbedaan antara mau tua apa muda itu dari segi mentalnya. Ya, itu jadi dipersiapkan dulu mentalnya. Seperti itu sih. Jadi tetap. Dan selanjutnya terkait pendidikan itu scam. Scam itu adalah ketika mereka menganggap bahwa pendidikan itu tidak ada efek bagi kehidupan. Iya, benar. Memang rata-ratanya begitu, karena memang pendidikan itu yang dikejar adalah nilai dan manfaatnya, ijazah. Jadi ketika ijazah itu bisa bermanfaat untuk hidupnya ke depan, ya sudah, berarti berguna. Jadi kalau misalnya dia tidak perlu ijazah itu untuk ke depannya, maka dia anggap itu scam. Maka dia anggap tadi putus sekolah tidak masalah, karena kan saya bisa punya skill-skill lain yang saya pakai untuk kehidupan. Nah, itu yang bermasalah sebenarnya. Nah, kalau dari kesimpulan tadi sebenarnya yang disampaikan adalah mereka tidak punya solusi. Terus apa nih yang dipersiapkan? Jadi kita bukan bahas nikah muda atau tua, tapi solusi untuk menghadapi pernikahan. Nah, kita bukan bahas pendidikan itu scam, tapi kita bahas bagaimana caranya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Ya, itu yang dibahas. Jadi itu yang tadi sempat dibahas sama Bunga, bahwa kenyataannya hanya fakta-fakta saja yang beredar tanpa solusi. Betul. Itu akhirnya bikin orang stres kan. Ini gimana ini
ketakutan muncul dari satu ketakutan ke ketakutan lain Betul, gitu betul, loh. betul. Sampai akhirnya takut nikah. Terus sekarang kan married is scary nih. Betul lagi. Tapi bujang juga scary. Jadi semua sama-sama scary sebenarnya. Serba salah ya. Serba salah. Iya, serba salah. Tapi ya tadi yang harus persiapannya atau solusi-solusi untuk menghadapi itu. Jadi faktanya kayaknya kalau saya lihat anak muda sekarang itu fakta itu tidak kurang-kurang. Sudah sangat hatam dengan fakta kerusakan yang ada. Cuma yang kurang adalah solusinya kemana. Jadi itu yang harus dibahas, misalnya terkait forum-forum atau apa itu dibahas. Ayo solusinya gitu loh, yang lebih konkret, yang lebih bisa diterapkan. Betul. Bukan hanya, saya takut takut keceplosan. Bukan solusi-solusi apa ya, yang tidak menyelesaikan masalah gitu loh. Itulah seperti itu. Nanti saya keceplosan. Tapi memang benar sih, seperti yang tadi Bunga katakan di awal, bahwa sekarang tuh masalah pada saat ada satu berita viral nih, itu orang-orang tuh pada bergebu-gebu untuk menyuarakan, tapi solusinya tuh kadang Atau biasanya solusinya tuh ke hal-hal teknis. Misalnya kayak ada fakta perselingkuhan misalnya di rumah tangga. Solusinya apa? Itu HP suami dicek ya tiap saat. Gitu. Atau misalnya suami tuh enggak boleh keluar jam segini gitulah, teknis-teknis yang dilakukan. Tapi mereka lupa untuk mencari sebenarnya apa sih akar permasalahan dari perselingkuhan ini. Bahkan kalau saya lihat tuh berdasarkan saya karena nulis juga, jadi kalau menulis itu kan mesti banyak search, banyak baca. Nah, salah satu penyebab perselingkuhan adalah salah satu merasa tidak dihargai dalam pernikahan. Ya, berarti kan ada hati, ada rasa yang tidak klop nih. Nah, itu kan berarti kalau kita itu akar masalahnya misalnya. Terus akar masalah yang kedua bisa jadi karena pergaulan dan lain-lain. Nah, itu yang kita selesaikan. Bukan dengan jaga, maksudnya on time 24 jam, full time lihat suaminya, HP suaminya itu stres, dicek terus kayak gitu. Apalagi atau sesuatu yang bikin sakit hati pasti akan. Iya, tiap hari gandeng terus itu dan lain-lain. Termasuk seperti perceraian pun kan orang akhirnya merasa bahwa bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah perceraian, akhirnya bingung dan lain sebagainya. Padahal kalau kita tarik dulu, dicari akar masalahnya apa nih sebenarnya. Kan kalau data itu perceraian itu terjadi karena hal yang paling utama itu sampai 60% itu karena terjadi cekcok secara terus-menerus. Cekcok secara terus-menerus ini kenapa bisa terjadi? Karena dua-duanya punya standar yang beda. Suami mau standarnya dia, laki-laki mau standarnya dia, perempuan mau pakai standarnya dia. Makanya tadi standarnya harus baku. Betul. Yang dipunyai oleh laki-laki sama perempuan. Biar siap untuk menikah ini loh. Iya, biar tidak ada perbedaan. Karena standar tadi kan menyesuaikan dengan fakta yang dia ini, keluarganya seperti apa, dulu dia diperlakukan anak seperti orang itu seperti apa. Nah, dia ketika nikah dia mau perlakuan yang sama, sedangkan si pasangannya mungkin punya pemikiran yang lain, yang bertolak belakang, pengalaman yang berbeda. Akhirnya itu yang bikin konflik. Jadi sebenarnya diarahinnya itu adalah kita ngeliat sebenarnya ini akar masalahnya di mana sih. Nah, itu yang diselesaikan. Betul. Jadi bukan selesaikan di teknis-teknis sebenarnya. Akhirnya orang rasa kayak semua sudah dicoba tuh. Benar. Kenapa tidak berhasil? Karena tidak menyentuh akar permasalahan. Tapi gue setuju sih, dan suka juga sama tadi yang bahasanya Kak Tia tentang dua manusia yang hidup dari latar belakang berbeda ini ketika disatukan tuh harus punya pemikiran yang satu gitu. Kalau berbeda bisa hancur. Saya senang deh bahas perempuan dalam pernikahan seperti ini karena tim saya semua belum pada nikah. Sebagai bekal juga untuk mereka. Oke, kalau dari Kak Mega sendiri gimana? Ya sebenarnya kurang lebih sama gitu ya, cuman ingin menambahkan saja dari pendidikan itu scam ya. Artinya tadi sih relate yang waktu Kak Tia bilang akan dianggap scam saat ilmu dari pendidikannya itu tidak berfungsi, dia terapkan diimplementasikan di kehidupannya yang justru itu untuk cari manfaat, misalnya cari kerja dan sebagainya. Akhirnya kan tadi pembenaran terkait putus sekolah itu menjadi validasi yang benar gitu. Ngapain sekolah capek-capek, buang waktu, buang biaya, buang tenaga gitu kan. Tapi tanpa sekolah pun misalnya saya bisa jadi ini, bisa jadi ini gitu dengan skill-skill gitu. Tapi sebenarnya
Itu salah karena tadi hanya seputar fakta saja sebenarnya yang mereka bicarakan. Yang harusnya ya dicarikan itu solusi yang tepat, yang efektif bisa menyelesaikan Masalah tadi. permasalahan. Dan pastinya bukan hanya 1-2 orang saja yang punya anggapan yang sama gitu. Karena kan kalau sempat lihat video itu yang komentar setuju itu kan banyak juga gitu kan. Oh iya, oke. Tapi kalau Udah sempat nonton. Sempat gitu karena pulang dari situ kan langsung ini kan ngecek kan, sempat dengar tapi tidak lihat video atau baca beritanya, tapi begitu ini satu fakta yang harusnya tahu nih maksudnya kan, dia tidak ternyata beritanya seperti ini gitu, kurang lebih sama yang disampaikan Bunga. Tapi kan lebih menarik biasanya itu di komentarnya karena yang paling menarik di video adalah komentarnya. Benar-benar. netizen itu kan, jadi dibaca dan ternyata lumayan banyak gitu yang setuju dan mencari validasi atas 3 pemikiran yang tadi yang ternyata kan salah gitu, yang bisa saya simpulkan bahwa kenapa mereka bisa setuju karena mereka juga punya kekeliruan yang sama, yaitu apa, tidak bisa melihat akar masalahnya ini terjadi karena apa dan tidak punya solusi. Betul. Setuju. Sebenarnya bukan hanya terkait 3 pendapat itu, tapi semua hal dan semua masalah di dunia ini. Di dunia. Di Luas dunia sekali ya. ini, gitu kan. Tapi kalau kita perkecil di Indonesia atau di fak-fak gitu kan, itu sebenarnya karena keliru melihat akar masalah dan tidak ada solusi. Itu sih, sehingga akhirnya satu masalah bisa menimbulkan masalah yang lain, butterfly effect gitu, efek domino dan lain-lain. Setuju. Gue setuju sih. Karena kemarin pas masalah itu juga biasalah, TikTok ini Reels, IG, YouTube juga ada Reels, Facebook juga ada Reels. Sempat di ini juga dan sempat baca komentar juga, dan memang tidak sedikit yang setuju dengan pendapat itu. Kemudian memang setelah Bunga berpikir kembali, yaitu kita tidak bisa menyatukan pemikiran banyak orang dengan pemikiran kita karena masing-masing orang tuh punya perspektif pandangan dan keterbatasan ilmu tuh masing-masing berbeda gitu kan. Kita tidak tahu nih mereka sampai di mana pengetahuannya. Walaupun sekarang zaman sudah semakin canggih ya teman-teman, tapi belum tentu semua orang itu bisa memanfaatkan kecanggihan digital itu untuk memperoleh ilmu atau memperoleh pengetahuan apapun itu dengan baik. Nah kemudian terkait masalah tadi ya, kan udah pada nikah nih kan. Saya nggak tahu nih ini tim nikah mana nih, nikah muda atau nikah mana, nggak tahu. Nikah muda. ini nikah saat siap. Nanti bisa lihat ada perspektif nikah tua dan perspektif nikah muda. Oke, ini mungkin topik yang bagus. Kalau menurut kakak Tia sama kakak Mega sendiri, ini pesan juga untuk perempuan ya, terutama untuk teman-teman tim juga karena belum pada nikah. Kira-kira apa yang harus disiapkan paling utama dan disatukan dari kedua manusia yang mungkin hidup dari pola didikan yang berbeda, pola pikir yang berbeda ketika ingin menikah? Kalau tadi saya sempat bahas itu berarti harus punya standar yang sama. Iya, oke. Nah, standar yang sama ini harus merujuk pada sesuatu yang baku. Kalau misalnya saya dari perspektif Islam, berarti itu merujuk pada buku pedomannya kita yaitu Al-Quran, yang sebenarnya Al-Quran, makanya kan Al-Quran kan tidak ada perbedaan dari awal sampai akhir. Nah artinya itu jadi standar baku yang harusnya dipegang oleh kedua belah pihak. Akhirnya tidak lagi misalnya di dalam Al-Quran itu bilangnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa misalnya, perempuan, laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Nah itu baku, artinya kalau perempuan yang mau memimpin ketika ada cekcok, nah di sini bilangnya gini nih. Akhirnya dua-duanya punya standar yang sama. Oke, saya merujuk ke sini. Oke, jadi akhirnya harus ngikut. Jadi artinya akhirnya tidak ada peran yang kayak ini harusnya perannya saya, ini perannya saya. Nah, kalau berdasarkan fakta misalnya dia dari keluarga yang misalnya ibunya lebih dominan. Ketika dia menikah dia akan jadi perempuan yang dominan juga. Sedangkan laki-laki misalnya dia hadir dari keluarga yang misalnya bapaknya yang dominan, akhirnya itu bentrok tuh. Iya betul, pasti dong. Jadi akhirnya bentrok itu yang sebenarnya harus merujuk pada standar yang sama. Makanya harus punya buku pedoman. Yang pedoman itu dipegang oleh keduanya. Jadi tidak bisa pakai perspektif kecuali masalah teknis. Misalnya uang bulanan itu berapa sih sebulan, itu teknis. Misalnya atau ngaturnya kita makan di luar apa makan di dalamnya, itu teknis. Jadi tidak terkait dengan pandangan hidup, tapi kalau terkait dengan pandangan hidup, peran, hak dan kewajiban, misalnya. Sekarang misalnya kayak kemarin kita sempat bahas ada salah satu artis yang bilang
tidak apple to apple kalau dia harus menafkahi Oh iya, oke. istrinya kan. Saya ingat dulu namanya siapa ya. Malah bisa Iya. sebut. Jadi Cukup emosi ya itu dengan statement itu. rasa-rasanya perempuan itu pasti hampir banyak yang tidak setuju karena Jadi hujat habis-habisan iya, gitu. apalagi terutama oleh perempuan. Saya salah satunya, jujur aja nih. Nah itu artinya kan karena standar yang dipakai tuh bukan standar yang baku, dan itu kan sebenarnya saya yakin ketika mereka berdua dalam pernikahan itu sudah ada kan dia beliau bilang kalau dia sama istri sudah menyetujui hal itu. Padahal kenyataannya nanti itu kalau kan perempuan itu fitrahnya tetap dinafkahi, fitrahnya tetap dipimpin. Nah itu kalau sesuai fitrah nanti pasti akan terganggu itu. Nah itu nanti akan menimbulkan masalah-masalah karena pandangan yang berbeda. Sebenarnya terkait nafkah dan lain-lain. Apalagi sekarang beredar banyak sekali perempuan-perempuan tuh status-status itu kayak pengennya kayak capek jadi independen. Iya betul. Ada maksudnya kayak sekarang banyak sekali informasi-informasi yang seperti itu. Dan, tapi kalau dalam Islam sih wajar sih karena fitrahnya perempuan tuh maunya ya tidak jadi independen. Maunya ya dimanja dan lain-lain. Sebenarnya itu fitrahnya perempuan, makanya perempuan tuh dikasih posisi untuk santai lah. Makanya kalau dalam Islam kan perempuan kalau belum nikah dinafkahi sama bapaknya, ketika sudah nikah dinafkahi sama suaminya, ketika taruhlah misalnya buruk-buruknya dia cerai, dia tetap kembali ke orang tuanya dinafkahi. Kalau tidak orang tuanya walinya. Bahkan kalau dalam Islam kalau misalnya itu tidak bisa dinafkahi sama sekali, ada negara yang menafkahi. Kalau misalnya dia sendiri sebatang kara gitu lah. Nah itu artinya perempuan tuh segitunya dia dijaga, disayang-sayang gitu lah. Nah itu akhirnya sekarang yang kurang tadi, makanya kenapa bisa begitu, karena standar pandangan yang berbeda-beda tuh, jadi harus punya satu pedoman yang kita samakan terlebih dahulu. Kalau tidak itu akan cekcok terus. Benar. Terkait dengan taruhlah hal gampang misalnya terkait dengan hak dan kewajiban lah, itu kayak gitu ya, perempuan harus misalnya manajemen dalam rumah, terus ambil peran lagi kerja, terus kalau tidak punya jelas, perempuan kan kerja bukan untuk menafkahi keluarga, tapi untuk diri sendiri. Tapi untuk diri sendiri. Nah itu kalau terjadi perbedaan pandangan di situ, nah itu akan terjadi clash terus itu. Kamu udah punya gaji sendiri, ngapain minta gaji? Makanya itu yang tadi saya bilang, katanya sempat bilang bahwa perceraian pertama itu karena memang cekcok secara terus menerus. Yang kedua tertinggi setelah itu yaitu salah satu pergi meninggalkan yang lain. Kenapa bisa pergi? Karena cekcok tadi kan. Cuma tidak. Jadi cari jalan aman. Jadi intinya itu semua kembali ke perbedaan pandangan, akhirnya bikin bermasalah, yaitu yang akan menyebabkan perceraian. Seperti itu sih. Oke, bukan tangkap satu kesimpulan. Bentar, dari Kakak Mega lagi. Ya sebenarnya no compromise ya. Hal yang harus dipersiapkan dalam pernikahan itu yang tadi sudah dibilang sama Katia, mental, ilmu, finansial, dan ilmu-ilmu teknis gitu ya. Yang karena kenapa ilmu-ilmu teknis di belakang, karena kan teknis setiap orang tuh bisa beda-beda gitu. Contohnya tadi kan udah Katia sebutin kayak pengaturan uang makan, pengaturan nafkah ke istri dan lain sebagainya gitu kan. Nah, kenapa harus 3 itu? Karena 3 itu bisa kita dapatkan dari 3 itu dalam rangka untuk menyatukan standar yang sama. Yang standar yang sama itu harus baku dan harus benar. Baku artinya tidak berubah kapanpun, dan benar gitu ya. Kami punya pandangan yang sama, yaitu dasarnya dari Al-Quran, bukan karena kami mabok agama. Oke, bukan karena kami mabok agama gitu kan, tapi ternyata setelah kami kaji gitu kan, setelah kami lihat, kami bahas, justru di dalam Al-Quran itu semua hal bisa diselesaikan. Gitu kan. Bahkan kalau misalnya kita lihat gitu ya, kita persentasekan isi dari Al-Quran itu yang mengatur bagaimana manusia beribadah dengan Allah, dengan Tuhannya, bagaimana manusia mengatur dirinya sendiri itu sekitar 20% gitu. 80%-nya itu isinya apa? Hubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya, gitu kan, yang dominanasnya. Jadi dalam keluarga itu kan ada laki-laki, ada perempuan, ini sesama manusia nih, itu juga ada di dalam Al-Quran gitu. Jadi kalau misalnya banyak teman-teman yang belum tahu gitu, coba deh sekali-sekali dibuka. Gitu. Karena
sepakat gitu bahwa harus punya satu standar yang baku dan benar, yang dari situ akhirnya bisa meminimalisir kejadian-kejadian yang menyebabkan perceraian gitu. Yang hal ini tuh harus banget ditahu sama perempuan dan sama laki-laki gitu. Kalau tadi keduanya harus paham berarti. Keduanya harus paham gitu. Karena kan tadi ya Allah itu menciptakan manusia, laki-laki perempuan ini ada di satu momen, ya bukan satu momen, ada di satu tahap yang mereka tuh sama-sama hamba Allah nih. Punya kewajiban dan hak yang sama. Misalnya laki-laki sholat 5 waktu, perempuan juga ada gitu kan. Kemudian laki-laki harus berpuasa di bulan Ramadan, ya perempuan juga ada gitu. Laki-laki misalnya harus belajar, perempuan juga harus belajar. Laki-laki harus dakwah, perempuan juga harus dakwah gitu. Tapi kemudian ada peran yang diatur sama Allah berdasarkan gender. Nah, berdasarkan gender ini itu juga harus dipahami oleh setiap perempuan dan setiap laki-laki gitu kan. Nah, yang bagaimana tadi Katia sebutkan laki-laki itu menjadi pemimpin, laki-laki itu akan menjadi pendidik dan pencari nafkah, itu sudah Allah sebut di dalam Al-Quran di bagian perannya laki-laki. Dan perempuan yang nanti ujung-ujungnya, bukan ujung-ujungnya, yang tadi di awal kita sebut sebagai pendidik generasi atau tonggak peradaban gitu, itu juga kenapa bisa seperti itu, karena ada perannya di sini. Bagaimana perempuan itu dia akan mendidik keluarganya gitu kan, anak-anaknya, dia akan manajemen rumah tangga suaminya gitu, dan dia juga akan mendidik dirinya dan juga mendidik perempuan-perempuan lainnya gitu. Nah, yang ini harus dipahami oleh laki-laki dan perempuan yang akan menikah ini gitu. Tapi sekalipun misalnya, tapi kami udah nikah, apakah kami harus berpisah dulu belajar kemudian menikah lagi? Ya gitu ya, harus segera tahu gitu. Sudah menikah kemudian belajar lagi, itu bukan jadi satu hal yang tabu kok. Gitu. Ayo sama-sama kita belajar. Karena saya pun terlambat menyadari hal itu gitu ya. Kalau tadi sempat saya bilang kalau Katia itu menikah sudah siap, kalau saya belum siap, karena memang ternyata saya juga keliru gitu kan dalam memandang persiapan yang harusnya disiapkan saat sebelum menikah seseorang itu akan menikah, yaitu bagaimana mempersiapkan mentalnya. Yang mental ini bisa disiapkan saat dia punya ilmu, dan dua hal ini itu juga akan bisa menopang tadi finansial. Walaupun misalnya nanti ada fakta saat pernikahan istrinya pendapatannya lebih gede daripada suaminya, gitu, itu akan bisa di manajemen oleh istri saat dia punya ilmu dan saat dia punya mental. Benar-benar ini setuju sekali sih. Jadi tidak akan ada bahasa-bahasa dari istri yang udahlah kamu jadi bapak rumah tangga aja karena gajiku lebih gede misalnya, atau sang suami yang merasa insecure akhirnya gitu, yang ayang kamu gajinya lebih besar, kok kamu yang akhirnya nanti jadi pemimpin keluarga kita dan sebagainya. Itu tidak akan ada karena pemikiran tadi. Kalau kedua sisi ini punya standar yang sama, standar yang benar gitu kan, dan mereka juga memahami terkait peran masing-masing. Luar biasa. Bunga menyimpulkan dua kesimpulan, satu pertanyaan baru dan satu pernyataan. Ini tuh pandangan Bunga sih menurut teman-teman, mungkin bisa dipakai juga untuk teman-teman, terutama teman-teman yang perempuan ya. Garis keras mohon didengar dengan baik, yang lagi kuliah atau lagi sekolah atau masih SMA, jangan sibuk deh cinta-cinta, dengar di sini. Kesiapan seorang perempuan itu kalau mau menikah, kalau menurut saya tuh harus punya 2M. Kalau Katia tadi 3, kalau saya punya 2M, bukan 2 miliar. Tapi yang pertama adalah mental, kemudian yang kedua adalah materi. Kalau kedua ini sudah terpenuhi antara laki-laki dan perempuan, itu biar mau bagaimanapun juga kayaknya saya belum nikah sih. Maaf ya, belum nikah. Cuma ini satu pegangan ya, karena tadi kan kakak Tia sempat bilang setiap zaman itu kan punya standar. Nah, perempuan itu harus punya pegangan. Nah, peganganku ini mungkin bisa dipakai sama teman-teman juga nih, bagi-bagi pandangan toh. Betul. Itu satu pernyataan. Kemudian kesimpulan daripada yang disampaikan Kakak Mega sama Katia tadi, Bunga bisa simpulkan sedikit, di mana perempuan itu harus berilmu, bukan cuma perempuan, tapi laki-laki juga. Cuma ini kita lebih ke perempuan karena memang sesuai judul. Perempuan itu harus berilmu kalau dia ingin bisa
rumah tangga itu sakinah mawaddah warahmah, kemudian tidak ada masalah dalam rumah tangga, dan juga pastinya dia bisa mengatur segalanya dengan baik. Karena di dalam sebuah rumah tangga, perempuan itu adalah manajer. Dia yang memanage keuangan, dia yang memanage dalam rumah nih, dapur seperti apa ya kan, anak-anak seperti apa. Tapi kita kayak tegang deh. Iya deh, kayak lebih tegang gitu dari kemarin, mungkin karena faktor masuk pembahasan nikah-menikah nih kayaknya ya. Tapi kembali lagi di pegangan ataupun statement seseorang nih, standar ya lebih tepatnya. Kan kita tadi udah bahas standar nih, walaupun zaman berubah, standar itu harus tetap sama. Perempuan harus punya pegangan. Pasti pernah dong waktu muda berbeda jauh sama yang sekarang. Kalau bunga, iya masuk, udah mulai masuk ya. Ini kan kemarin yang topik nggak sempat dibahas ya, jadi kita mulai masuk ke sini. Kalau bunga, alhamdulillah yang merubah pola pikir itu karena ada intinya ada, nanti kita bahas lagi. Tapi kalau dari kakak Tia sama kakak Mega sendiri, apa yang membuat kalian, pola pikir kalian dan punya satu pegangan atau standar besar dalam hidup sehingga walaupun zaman berganti kalian tetap di standar kalian nih? Luar biasa sampai sekarang ya, Masya Allah sekali. Pertama itu yang akhirnya bikin Cerita dong. iya, yang titik pertama itu pasti saya rasa semua orang sama. Itu mulai mikir sebenarnya mau ngapain sih ini? Sebenarnya hidup ini mau diarahin kemana sih? Itu pikirnya di umur berapa? Pas sudah kerja. Udah kerja. Kayaknya saya sekarang sudah masuk dalam fase itu deh. Umur berapa ya? Berarti 2015 segitulah. Oke. Jadi mulai mikir 23 tahun. Terus mau ngapain lagi ya? Karena kan rutenya orang itu nih apa? SD, SMP, SMA, kuliah, kerja, nikah. Kan itu kayak rules semua orang kan. Terus kita pikir, berarti tinggal nikah. Terus soal nikah mau ngapain? Saya terus kayak hidup itu udah stuck sampai di situ aja. Akhirnya mulai kayak ini kayaknya ada satu pencapaian atau satu tujuan yang sebenarnya dikasih, cuma kita tidak tahu mencoba. Nah akhirnya dari situ cari deh tujuan hidup. Ini tujuan mau kemana gitu loh. Nah akhirnya ketemulah sama waktu itu Deili, adek itu akhirnya diskusi banyak gitu. Akhirnya bisa dicari dapat tujuan hidupnya sebenarnya akhirnya merujuk kepada pedoman yang tadi. Nah, pedoman tadi itu dibilang di dalam Quran itu dibilang di Quran surat Az-Zariyat di mana itu dibilang Allah menciptakan manusia itu tujuannya untuk beribadah pada Allah. Nah, beribadah ini yang sekarang dikecilkan. Beribadah itu sholat, beribadah puasa, beribadah itu haji, zakat dan lain-lain. Sedangkan hal-hal lain tidak. Sedangkan kalau padahal sebenarnya ibadah itu luas sekali maknanya. Termasuk pernikahan juga kan ibadah dan lain-lain. Akhirnya terus kayak akhirnya pikir gini, sebenarnya Allah nyiptain kita itu ke dunia itu apakah cuma cipta terus selesai? Akhirnya mikir lagi, terus pasti ada sesuatu. Masa ketika kita buat kue lah misalnya, apa kue itu dibuat terus selesai? Pasti kan kita mau orang makan. Terus dikasih orang makan, terus akhirnya kita puas dan lain sebagainya. Nah manusia pun begitu, dibuat seling ke muka bumi. Terus ngapain? Harus ada manfaat. Harus ada manfaatnya. Terus akhirnya cari lagi, akhirnya dapat lah. Itu dalam Quran surat Al-Baqarah itu dikatakan bahwa manusia itu dijadikan khalifah fil ard, khalifah di muka bumi. Artinya khalifah ini apa gitu loh, maksudnya mau ngapain khalifah ini. Nah ternyata digambarkan di hadis dijelaskan itu bahwa setiap orang itu akan diminta pertanggungjawabannya atas kepemimpinan. Lah kita pemimpin apa gitu loh. Ternyata memang kepemimpinan itu luas, termasuk misalnya dalam rumah kita pemimpin anak-anak. Nah itu nanti dimintai pertanggungjawaban. Kita misalnya di organisasi, kita misalnya taruhlah kita dakwah ini, semua hal yang kita lakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Akhirnya pikir, berarti setelah ini ada kehidupan lagi nih. Akhirnya kalau hidup hanya untuk hidup, kita tuh apa bedanya kita sama hewan? Hewan kan tinggal tunggu misalnya sapi nanti tunggu kurban dipotong gitu. Selesai habis. Cuma kita itu ada sesuatu yang sebenarnya Allah tuju ke kita ini. Makanya pas ketika Allah bilang khalifah fil ard itu malaikat itu protes. Loh ini kok masa manusia ini, karena malaikat kan tidak punya nafsu. Harusnya malaikat yang jadi khalifah fil ard nih. Sedangkan manusia itu diberi nafsu. Nanti ini buat kerusakan ini. Tapi Allah tetap percaya bahwa manusia ini akan jadi pemimpin. Artinya makna pemimpin ini yang mungkin kita semua sebenarnya pemimpin. Pemimpin paling utama itu pemimpin untuk diri kita sendiri. Betul, untuk diri sendiri. Nah kalau untuk pemimpin diri sendiri kan harus ada ADART, harus ada standar tadi ya kan. Untuk pemimpin itu harus ada standar-standar, terutama perempuan. Iya, untuk jadi pemimpin. Jadi artinya termasuk situ kan dibilang tidak yang laki-laki mempertanggungjawabkan ininya saya, tapi perempuan itu ada di situ juga. Nah, pertanggungjawaban perempuan itu apa? Terkait dengan rumah dan
keluarganya, anak-anaknya itu dibawa ke kepemimpinan ibu. Nah, artinya sebenarnya dari situ akhirnya mulai kebuka tuh, oh gini caranya, oh ternyata hidup itu tidak cuma tentang hidup, bukan tentang makan, minum, kerja, pulang, selesai, tapi ada sesuatu yang harus dituju. Itu apa? Jadi Khalifah fil ard tadi. Khalifah fil ard termasuk salah satunya bermanfaat untuk umat. Kayak ini yang dilakukan biar bisa jadi bekal tadi, karena tadi kayaknya ada kehidupan setelah ini deh yang harus dituju, yang harus dipersiapkan gitu lah. Persiapannya di sana itu bukan di sana persiapannya di dunia, di sini. Nah, itu yang akhirnya sedang dipersiapkan ini. Oke, luar biasa. Jadi mengubah satu kesimpulannya, Kakak Tia itu berubah karena dia bingung nih. Kakak bingung, ini sebenarnya arah kehidupan mau kemana ini? Macam tuh lahir turun sekolah kawin habis selesai. Ini kayak lebih tepatnya. Jadi akhirnya mendoktrin pemikiran Kakak Tia sendiri sehingga menimbulkan satu keinginan untuk bisa hidup lebih baik lagi dan berguna untuk sesama. Oke, kalau untuk Kakak Mega sendiri? Iya, kalau saya tuh mungkin hijrah jalur anak ya. Oke. Karena kan anak pertama saya laki-laki gitu, yang tadi ngantar gitu kan. Itu sempat saya lupa usia tepatnya berapa, tapi masuk SD sekitar 5 tahun. Jadi sekitar itulah gitu. Jadi adalah satu waktu kemudian diskusi. Terus dia ngelihat saya tuh serba bisa. Karena mungkin dilihatnya pagi sudah masak persiapan bekal, kemudian temani bikin PR, hafalan dan lain sebagainya. Sampai waktu itu kancing baju seragamnya tuh lepas, terus sejahit gitu. Terus dia langsung bilang begini, ih mama tuh serba bisa ya, berarti abang tuh kalau besok-besok mau cari istri tuh yang kayak mama. Dia tuh kayak kayak mama, bentar maksudnya mama yang kayak gimana nih maksudnya, yang dilihatnya abang atau yang tidak dilihatnya abang gitu kan. Nah itu kalau di situ tuh sudah mulai mikir bahwa saya punya anak melihat saya sebagai malaikat, artinya ya saya harus baik, dan baiknya tuh sebenarnya bukan hanya pas di depan dia aja gitu kan. Semua aktivitas saya harus baik. Nah, di situ sudah mulai, cuma tadi pemanfaatan digital maksudnya. Jadi mulai cari kajian apa semacam di YouTube. Tapi ternyata kan karena itu cuma satu arah. Kita komen juga bukan ustadz atau ustazahnya yang balas gitu, tapi netizen lain gitu. Akhirnya berusaha untuk cari yang bisa dua arah komunikasinya gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian setelah saya tahu gitu kan, digambarkan kan tadi ternyata ada peran ibu seperti ini gitu. Yang menguatkan saya akhirnya agak ekstrim sebenarnya, tapi ya itu yang menjadi penguat untuk saya. Kematian sama neraka. Gitu. Tadi kalau Katia bilang sebenarnya di dunia tuh cuman sementara gitu. Kita lagi persiapan bekal untuk after kehidupan dunia, setelah dunia gitu. Nah, itu tuh yang ya kalau saya sudah mati di alam kubur ya berarti sudah tidak bisa persiapan bekal gitu. The end gitu kan. Tinggal nunggu tadi ya saat seorang anak ada meninggal kan 3 hal tidak putus tuh. Ilmu yang bermanfaat, saya belum punya ilmu yang bermanfaat yang bisa saya bagi gitu kan. Kemudian amal jariah, saya belum terlalu kaya untuk bisa menyumbang gitu kan. Yang terakhir tinggal yang terakhir, doa anak yang solih-solihah. Berarti kan PR saya sebagai ibu harusnya menjadikan anak saya anak yang solih-solihah. Tapi anak yang solih-solihah itu tidak akan lahir dari ibu yang tidak solihah. Maka ibunya dulu yang harus mensolehkan dirinya, gitu kan, dengan tadi tahu peran-perannya di dalam Islam seperti apa. Nah itu sih kemudian akhirnya buat saya ingin berubah supaya lebih baik gitu. Ya tentu saja akhirnya lari ke tujuan hidup tadi. Tujuan hidup sebagai manusia itu apa sebenarnya? Tujuan hidup sebagai perempuan itu apa? Tujuan hidup sebagai ibu itu apa? Gitu. Itu sih Kak. Tapi bukannya itu kayak pertanyaan semua harusnya orang, ada. Maksudnya kalau Bunga ada pernah di titik itu tidak? Saya ngapain sebenarnya? Kan saya tahu pasti ditanya balik nih sama Katia tuh. Tidak, selalu. Karena memang seringnya setiap kita diskusi kepada siapapun itu pasti ujungnya kayak
Iya, ditanya tanggapan juga. Enggak, maksudnya kayak orang itu rata-rata kalau misalnya bicara tentang di mana titik mulai hijrah itu, pasti itu dengan pertanyaan, saya sebenarnya ngapain sih? Itu jadi kayak apa maksudnya Bunga juga merasakan maksudnya titik balik, atau kayak kalau saya merasanya titik balik. Titik balik itu ketika orang sudah mulai bertanya-tanya tentang dia ini dari mana sebenarnya, dia itu ngapain di sini, terus setelah ini mau ngapain. Itu akhirnya titik balik. Misalnya Bunga kepikiran tidak? Kalau saya sih lebih ke, kalau untuk hijrah jujur saja kamu Bukan tentang hijrah sih, maksudnya titik balik saja. Oke, sudah melihat sendiri. Saya solehot. Maaf ya, ini kayak kajian di masjid. Oh ya, disclaimer ini bukan kajian teman-teman. Jadi jangan sampai ada yang komen tentang bajuku. 2 di depanku soleha sekali, terus sayanya tidak. Ya ini karena bukan kajian ya. Ini topik tentang perempuan aja. Cuma memang lebih mengarah ke sana karena memang agama kita sama, kepercayaan kita sama. Kalau untuk Bunga sendiri, ya saya senang nih. Besok-besok tolong saya di podcast ya, jadi narasumber. Jadi kalau untuk Bunga sendiri sih, jujur yang membuat saya punya satu pemikiran atau pandangan ataupun pegangan dalam hidup itu adalah ketika saya sadar kalau sebenarnya diri saya ini punya potensi. Gitu. Karena dari jujur aja sih, dulu tuh waktu masih sekolah ya, zaman sekolah, masih sekolah udah tua nih emang. Waktu masih zaman SD itu saya tuh dicap sebagai anak yang paling, mohon maaf, goblok gitu. Kalau terima rapot tuh peringkat 2 dari paling terakhir. Tapi ternyata saya sadar bahwa kita tuh bisa berharga di lingkungan di mana kita dihargai. Gitu. Sebenarnya saya punya potensi, dan sebenarnya saya paham akan materi yang disampaikan. Cuma dulu itu saya adalah anak yang menjadi korban bullying gitu. Jadi memang benar-benar saya tahu hak berpendapat saya itu dibatasi gitu, ketika ingin menjawab sesuatu dibatasi gitu, hanya karena ada yang lebih diprioritaskan. Nah, kemudian pada saat masuk SMP, anak yang dulu SD-nya sampai SD kelas 6 lulus dengan predikat paling terakhir dari semua murid karena memang saya dicap sebagai anak yang paling gitu. Ternyata di semester awal tuh saya pegang peringkat terus dari kelas 1 sampai lulus SMP, saya lulus dengan predikat. Makanya itu yang membuat saya, oh ternyata sebenarnya bukan saya tidak berharga, cuma memang saya berharga tapi salah tempat aja. Salah tempat. Begitupun dengan SMA. Saya pikir mungkin potensi saya cuma sampai SMP aja, mungkin karena di SMP saya dihargai, jadi saya bisa menunjukkan potensi saya. Ternyata tidak, sampai SMA juga, dan sampai ke bangku perkuliahan juga. Dan saya sadar, oh ternyata dulu memang saya salah lingkungan aja gitu. Itu yang membuat saya insecure, karena memang yang pertama jadi korban bully. Kemudian SMP tuh memang saya udah berkembang, lumayan berkembang dari segi pemikiran, kemudian sudah bisa bergaul. Cuma kalau dari segi insecure itu masih 100%. Saya belum main media sosial sama sekali, belum pegang handphone, dan kalau di teman-teman, jujur saya mungkin waktu itu di zaman itu gayanya itu paling kampungan kalau bisa dibilang, karena memang tidak mengikuti perkembangan. Mohon maaf agak kasar ya, tapi ini fakta yang terjadi. Kemudian pas SMA baru saya mulai pegang gadget, itu pun masih insecure dengan penampilan, karena itu tadi standar setiap tahun itu kan pasti ada standar yang berbeda. Saya bingung cara menyesuaikan, karena memang dari dulu saya tidak pernah hidup dengan standar itu. Saya selalu hidup apa adanya dengan diri saya. Nah kemudian pada saat saya kelas 3 SMA, kelas 2 SMA, saya tuh lebih nyaman ketika saya membaca. Saya sadar, oh ternyata dengan membaca itu bisa mengubah banyak pola pikir dari saya gitu. Ternyata bukan dengan gadget, tapi dengan membaca. Dengan membaca bisa mengubah pola pikir saya, dengan membaca bisa melatih public speaking saya. By the way, kita membaca itu bukan cuma untuk melatih public speaking ya. Kalau baca cuma disimpan tidak akan kepake, tapi baca dilatih, diimplementasikan. Kemudian juga melatih saya untuk lebih percaya diri. Jadi saya sampai kelas 2 itu sudah bisa menyampaikan dakwah di depan teman-teman. Padahal itu dulu insecure sekali gitu. Makanya saya sadar, oh ternyata buku itu bisa mengubah segalanya. Dan sampai sekarang. Berarti sekarang tidak ada insecure? Alhamdulillah tidak. Itu yang sebenarnya salah satu hal yang ada 2 hal sebenarnya yang bikin sebenarnya bisa bikin orang tidak insecure. Pertama, dia tahu tujuannya dia itu apa.
Artinya dia tahu dia punya standar apa, jadi dia tidak terganggu oleh standar-standar lain. Tidak terganggu dengan standar-standar misalnya manusia bilang cantiknya itu harus mancung. Ya, benar. Akhirnya dia harus mancungin hidung dan lain-lain karena dia punya standar baku. Yang kedua dia punya potensi. Iya, itu sih. Itu yang memang harus diketahui oleh semua. Berarti saya ini jalurnya kemana? Sini punya potensi. Tadi akhirnya kan kalau nyambung sama Khalifah fil ard, berarti kan itu Allah tuh sebenarnya kayak punya potensimu di sini, oke jadi pemimpin di situ. Termasuk kalau misalnya Bunga kepikiran tidak pemimpin, Bunga kan misalnya gini, kalau saya pemimpin terus saya punya orang di bawah pimpinan, ini siapa sebenarnya? Kalau sekarang jadi pemimpin, tahu tidak kayak yang jadi bukan ini sih rakyatnya Bunga atau di bawah pimpinan Bunga adalah orang yang nonton, orang yang lihat. Itu jadi artinya berarti kepemimpinan ini harus mempertanggungjawabkan. Maksudnya jadi harus tetap diimplementasikan, di-upgrade itu seperti itu. Jadi akhirnya kalau dia tahu dia punya potensi, ya ini yang sebenarnya tidak ada, maksudnya kurang di anak muda. Dia hanya ikutin potensi itu dibentuk, bukan tiba-tiba kebentuk sendiri. Atau dia kayak mau ikutin si A, si B, tidak ada potensi bagi katanya tidak ada potensi yang sama. Contoh kecil ada keahlian. Contoh nih, kita makan, tidak mungkin kalau kita tahu belajar cara makan sebelum kita belajar dulu di awal. Tidak mungkin kita tahu cara buka penutup botol kalau kita tidak belajar. Gitu. Itu teman-teman. Gitu sih kalau menurut Bunga, Katia. Jadi kalau ada yang tanya kayak ini cara belajarnya dari mana? Apapun itu, Bunga rekomendasikan baca buku. Iya, betul. Membaca sih. Baca buku tuh dapat mengubah segalanya. Kalau mau pinjam buku bilang ya. Anda kepinjamkan, bilang aja kok. Tapi memang kutipan buku adalah jendela dunia tuh real asli. Memang harus baca buku. Sosial media tuh hanya ventilasi deh kayaknya. Mengintip sedikit aja gitu. Karena memang di dalam apa yang dicantumkan dalam sini itu tidak sama dengan apa yang di dalam buku. Coba deh baca. Pasti akan lebih luas lagi wawasan gitu. Membaca kemudian mendengar itu saran sih dari saya. Kemudian kalau untuk sekarang jujur aja kemarin tuh masih ada waktu sebelum kerja di sini. By the way, semua harus tahu saya bisa ada di titik sekarang karena Embaran. Gitu. Iya, jujur aja. Dan itu tidak akan pernah membuat saya lupa. Yang sering buat tulisan itu juga Embaran. Yang sering buat tulisannya katanya juga Embaran. Embaran itu tangan yang kedua gitu. Jadi kalau ditanya saya bisa ada di posisi sekarang karena apa? Karena Embaran sih. Jujur. Media pertama yang memang memberikan wadah. Jadi kita tuh sebenarnya punya bakat, kita tuh hanya perlu cari wadah atau tempat di mana kita bisa implementasikan hal itu. Betul. Dan itu pasti akan datang dengan sendirinya ketika kita menunjukkan kalau kita punya skill. Gitu. Jadi jangan pernah takut teman-teman untuk melangkah satu langkah ke depan. Siapa tahu satu langkah itu bisa mengubah segala sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Yang penting melangkah dulu. Yang penting melangkah dulu. Nah, sama kayak anak bayi itu, kalau mau belajar jalan yang penting berangkat satu-satu. Bertahap pasti akan jadi luar biasa. Kemudian satu saran terakhir dari Bunga untuk teman-teman, mungkin ini bisa jadi pegangan juga buat teman-teman yang ada di rumah. Ternyata nanti Kak Mega sama Katia juga Mega sama Katia punya pandangan tersendiri. Kalau standar hidup itu bisa mengikuti apa yang kita pegang. Kayak contoh standar orang-orang nih di tahun ini, cantik itu kulit putih, ya kan? Cantik itu punya kulit putih, punya rambut lurus, kemudian punya body gitar Spanyol dan lain sebagainya. Tapi kalau saya hidup di lingkungan yang seperti itu dengan standar saya sendiri, dengan sendirinya orang-orang akan ikut, udah standar menurut dia cantik kayak gitu, jadi udah biarin aja. Setuju gak? Setuju. Karena kita punya pegangan kuat gitu loh. Setuju gak? Atau ada tanggapan lain? Kalau katanya terkait dengan standar tadi, misalnya kita kan harus punya tadi sebenarnya tujuan kita hidup itu untuk ngapain sih sebenarnya. Kalau kita punya standar itu akan artinya gini, kalau misalnya balik lagi ke Islam misalnya gitu. Allah itu ngelihat seseorang itu berdasarkan ketakwaannya, ketaatannya. Artinya fisik nggak penting. Kenapa fisik tidak penting di hadapan Allah? Karena Allah yang ngasih. Dalam artian standar ya. Iya, jadi bagi misalnya gini, apakah nanti Allah minta pertanggungjawaban ketika hidung pesek atau hidung mancung? Enggak. Allah akan minta pertanggungjawaban ketika misalnya kita tinggi langsing putih kayak bihun misalnya. Tidak, Allah tidak enggak tuh. Iya, Allah tidak minta pertanggungjawaban atas itu. Jadi akhirnya standar-standar itu yang lewat aja. Maksudnya kayak ya udah kenal Allah, tapi Allah minta pertanggungjawaban atas apa? Atas ilmu, atas apa? Oh, itu yang harus di-upgrade lagi ke sana. Nah, kalau kita tidak punya tujuan yang jelas, itu mudah teralihkan dengan tadi isu-isu tadi gitu. Itu yang akhirnya ya yang terjadi sekarang itu akhirnya banyak yang kesini rame di mana di situ
yang rame, misalnya ada satu sana satu sini, nanti ada update terbaru lagi mereka semua ikut ya, karena tadi bingung mau menentukan standarnya. Sebenarnya orang-orang kuat itu tadi misalnya seperti yang aku bilang, dia harus pegang standar yang kuat biar ketika dia di tengah masyarakat yang harus terwarnai oleh dia, bukan dia yang terwarnai oleh masyarakat. Nah, harusnya orang kuat ini harus berada di tengah-tengah masyarakat biar masyarakat terwarnai dengan standarnya dia. Jadi yang penting kalau dia kuat sebenarnya tuh tadi yang sekitarnya tuh kan akan menyesuaikan gitu. iya. Kayak mewajarkan, ya udah itu standarnya dia, standar menurut dia gitu. Standar kita beda, standar dia beda gitu. Jadi dibiarkan, diikuti gitu teman-teman, dalam artian bukan mereka meniru tapi maksudnya dibiarkan aja. Kalau dari kami setuju? Setuju. Jadi apa namanya? Yang pertama harus pastikan dulu standar yang kita punya itu standar yang benar. Ya kan? Nah, setelah itu ya pegang kuat karena kita sudah yakin bahwa standar kita benar gitu. Dan menurut saya menjadi seseorang yang berbeda itu bukan keburukan kok. Kalau memang masih dalam konteks positif. Iya, kalau memang perbedaan itu adalah perbedaan yang diridhoi sama Allah. Gitu. Itu sih. Jadi apa namanya, punya standar yang kuat dan benar, punya standar yang benar dan kuat itu harus dimiliki oleh setiap orang. itu yang hilang sih. Itu yang hilang hari ini. Dan itulah yang harusnya kita dan teman-teman di rumah apa namanya, punya pemikiran yang sama, yaitu sama-sama mencari standar yang benar. Dan setelah yakin punya standar yang benar itu pegang kuat. Iya, benar. Satu lagi contoh pegangan. Jadi kan kebanyakan kita tuh bingung membedakan mana kepercayaan, mana keharusan. Ya kan? Mungkin sekarang saya belum merasa juga karena saya masih tinggal dalam lingkungan yang saya mayoritas gitu kan, hijab normal gitu. Tapi kadang tuh saya berpikir nih, kira-kira hijab ini keharusan ataukah kepercayaan saya? Karena keharusannya dalam artian saya lahir dari keluarga notabene Islam garis keras, Muslim garis keras. Bapak saya imam, saya hidup dan besar di lingkungan Muslim, dan memang saya berada di sekeliling mereka diharuskan menggunakan hijab gitu kan. Nah, apakah ini keharusan ataukah kepercayaan karena memang saya percaya akan Tuhan? Nah, mungkin saya di sini belum dapat jawabannya, makanya saya selalu katakan bahwa saya harus keluar dan pergi ke tempat di mana saya minoritas agar saya bisa sadar dan tahu akan hal itu gitu. Biar nanti sampai ke sana baru saya sadar nih, oh ternyata mungkin ini pegangan saya yang tadi standar saya yang saya pegang dari Indonesia, atau dari Indonesia mau ke Australia nih, amin amin. Dari tempat kelahiran saya ternyata ini adalah standar, pegangan dan juga kepercayaan saya. Jadi sedikit ya, apa terkait dengan ini apa tadi, kepercayaan atau kewajiban. Jadi sebenarnya kepercayaan atau keharusan. Kepercayaan atau keharusan. Jadi sebenarnya yang kenapa kita akhirnya pertanyaan itu muncul karena memang kita itu beragama itu hanya berdasarkan keturunan, bukan atas pemikiran diri sendiri. Dan sebenarnya kalau dalam Islam justru harusnya dapat Islam itu dengan pemikiran sendiri, bukan dengan keturunan. Nah, itu yang akhirnya makanya kalau dalam Islam itu sebelum balik itu semua itu belum dihitung, belum dinilai. Nah, ketika sudah balik, kenapa? Karena ketika sudah mau balik terus berpikir itu. Iya. Nah, berpikir mencari Tuhannya. Betul. Itu mungkin saya sekarang ada di posisi itu kali ya. Tapi kan sekarang akhirnya orang kalau misalnya gini, percaya tidak Tuhan mau Allah, itu jadi kayak apa sih? Emang apa itu sesuatu yang perlu dipertanyakan gitu lah. Padahal dalam Islam justru harus pastikan bahwa penciptanya memang Allah gitu. Itu melalui pembuktian, tidak dengan doktrin. Saya percaya memang karena jadi kalau dalam Islam ada itu disebut akidah itu percaya itu harus melalui pembuktian, tidak melalui doktrin-doktrin yang sudah tidak perlu ditanyakan lagi, harus terima begini karena memang mau Bapak suka sih gitu, ya sudah ambil saya. Nah, setelah itu kalau sudah percaya baru akan mengikuti apa yang seharusnya. Ya, jadi kalau misalnya tadi dua rule-nya atau aturannya atau jalan yang harus ditempuh, pertama percaya dulu, maka keharusan itu akan ikut. Jadi tidak akan rasa gini. Katanya kebayang Bunga pertama tadi belum percaya karena belum dapat hasil dari pemikiran kan. Jadi mesti jadi pertanyaan. Nah, maka yang kewajiban itu akan dipertanyakan juga. Tapi kalau sudah percaya, maka itu wajib itu apa sih gitu loh. Ya udah memang disuruh gitu ya, disuruh gitu. Makanya kelihatan kalau misalnya mungkin Bunga ngeliat Kakak Tia, kami gitu kayak
kok gitu-gitu banget gitu loh misalnya. Enggak sih. Maksudnya kayak ampun bawaannya kita Mungkin udah ketemu jawaban dari pertanyaan di masa muda, jadi sudah jadi seperti sekarang. jadi sampai ada di titik akhirnya oke dibilang ini ikut, misalnya Allah bilang ini ikut gitu, akhirnya tidak ada perdebatan itu karena percaya dulu. Ya itu dicari. Jadi suruh mikir gitu loh. Pembuktiannya Allah itu benar ada atau tidak sih? Itu dibuktikan dulu. Okay. Setelah dibuktikan baru kita oke lah Allah bilang gini ikut aja lah gitu lah. Nah itu dibuktikan dulu. No comment, ikut aja. Iya ikut aja kalau sudah percaya. Nah itu yang harus, makanya kalau dalam Islam ayat-ayat yang berbicara terkait akidah kepercayaan itu dikatakan oleh Allah itu untuk orang-orang yang berpikir. Memang harus mulai di situ. Cuma sekarang kondisinya adalah kita disuruh stop untuk memikirkan hal itu karena itu nanti dianggap ini bikin mau keluar jalur ini. Betul. Sabar. Iya betul. Coba kalau tanya mama, Allah itu ada kah? Kenapa kau tanya begitu? Pasti ada marah itu. Betul. Makanya saya tidak pernah berani tanya, tapi saya simpan pertanyaan itu di otak. Saya pikir suatu hari saya harus keluar dari fak-fak, saya harus ke tempat di mana saya tuh minoritas. Biar saya bisa ketemu jawaban dari pertanyaan ini. Apakah memang ini keharusan karena saya tinggal di lingkungan seperti ini, ataukah Jadi kayak adat budaya lah gitu iya, ya. budaya karena bapakmu imam, kurang aja kalau tidak pakai jilbab gitu kan. Hidup di lingkungan kayak gitu. Jadi Tapi beban tidak sih kalau kayak gitu beban ya? kalau menurut saya sih tidak, takutnya nonton tidak kok, sumpah demi Allah tidak. Bukan itu, kayak kita itu kayak ada sesuatu yang belum selesai gitu loh. Belum dapat jawabannya gitu. Nah, dapat jawabannya apa harus dicari jawabannya. Itu titik awal mulai itu pasti mulai dari pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Oke. Kemudian kita masuk ke pertanyaan rutin ya teman-teman. Ini topik seru sekali ya. Harus ada part 2 ya. Please. Ya, boleh. Ini Part dua ya. berpart-part. Berpart-part. Oke, selanjutnya harapan. Jadi harapan itu ditujukan untuk perempuan. Perempuan dalam artian bagaimana kita bisa kembali lagi ke judul memanfaatkan teknologi dan juga perkembangan digital di era sekarang untuk menjadi tempat bersuara. Kemudian juga untuk pemerintah dalam menyoroti perempuan, karena dari studi kasus yang sudah disampaikan tadi, ini skripsi sekali ya pembawaannya. Studi kasus yang sudah disampaikan tadi memang sudah bisa kita simpulkan kalau perempuan itu seperti apa di ranah ataupun pandangan masyarakat. Boleh dari mana dulu nih? Apa pertama tadi? Yang pertama tentang harapan ya untuk perempuan. Harapan untuk perempuan, iya. Seperti yang sudah kita bahas gitu ya, bahwa perempuan itu dia punya potensi gitu, dan jangan lupa setiap potensi itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban gitu kan. Maka harus dipergunakan sebaik-baiknya agar bisa jadi bekal di hari pertanggungjawaban nanti gitu. Kemudian jangan berfokus pada rupa, karena yang nanti akan membedakan kita di hadapan Allah itu takwa. Gitu itu. Kemudian kalau untuk pesan gitu ya, seharusnya menjadi satu pertimbangan ya, satu kewajiban yang diperhatikan itu terkait kualitas pendidikan gitu. Jadi kualitas pendidikan itu bukan hanya terkait buat segala macam program dan lain-lain gitu, tetapi bagaimana bisa meningkatkan kualitas dan mutu dari dunia pendidikan. Berarti kan kita bicara terkait bagaimana kurikulumnya, bagaimana kemudian sarana prasarananya gitu, bagaimana kualitas gedungnya, kualitas pengajarnya dan lain-lain gitu. Yang saya pikir kalau saya lihat-lihat gitu ya, ada beberapa guru-guru influencer di reels Facebook itu, ada beberapa yang sering lewat di beranda saya itu membagikan ternyata pendidikan itu tidak menjadi prioritas sekarang. Tetapi yang menjadi prioritas adalah MBG gitu dan lain-lain gitu. Nah, ini kan sesuatu hal yang patut disayangkan, di mana dulu mungkin pendidikan pernah menjadi perhatian, tetapi efeknya masih ada masalah-masalah yang terjadi gitu. Apalagi kalau sekarang saat pendidikan tidak lagi diutamakan gitu, pasti akan banyak menimbulkan masalah-masalah yang masalah ini solusinya ya harus solusi yang benar gitu. Kalau solusinya hanya solusi-solusi teknis ya pasti tidak akan menyelesaikan masalah gitu sih. Oke, luar biasa sekali. Kalau dari Kakak Tia sendiri? Ya, harapan buat para perempuan, paling satu sih, perempuan itu
selalu dibilang perempuan itu harus belajar, perempuan itu harus pintar, perempuan itu harus apa punya banyak ilmu. Jadi harus semangat terus untuk belajar, harapannya itu buat perempuan-perempuan. Jadi untuk memahami atau menyadari bahwa potensinya itu besar sekali. Jadi kemarin tuh sempat pernah ada satu ngisi kajian tuh si ibu nanya, Ustazah gimana ini? Aduh kok jadi ustazah? Saya punya anak tapi anak itu kok tidak mau dengar saya, lebih dengar neneknya. Kenapa bisa gitu? Oh, ternyata memang mamanya kerja, jadi anaknya tuh dititipin sama neneknya. Akhirnya saya bilang gini, kita sebagai seorang ibu tuh jangan minder. Anak itu di bawah pengaruhnya orang tua sebenarnya. Yang influence terbesarnya anak itu orang tua. Jadi orang tua itu harus paham benar posisinya, terutama ibu. Nah itu yang mungkin ibu-ibu tuh jadi tidak pede, karena memang banyak kasus yang bikin ibu-ibu tuh perempuan tuh jadi kayak terkucilkan, misalnya kayak perselingkuhan, isu-isu ekonomi dan lain sebagainya, itu bikin perempuan jadi insecure dan lain-lain. Itu yang sebenarnya perempuan akhirnya tidak menyadari potensinya. Jadi harapannya agar perempuan kembali untuk memahami dan menyadari bahwa potensinya itu besar sekali. Potensi diri itu ada. Oke, luar biasa. Itu terkait dengan apa tadi? Pesan untuk anak muda, terutama perempuan. Pesan untuk apa tadi? Pemerintah yang kedua. Pemerintah. Oke. Untuk pemerintah terkait dengan perempuan, karena memang perempuan sekarang difokuskan untuk jadi, kalau bahasa ininya, bumper ekonomi. Jadi perempuan itu, karena memang perempuan itu punya jumlah yang cukup besar, banyak, yang sayang kalau tidak dimanfaatkan untuk ekonomi sebenarnya. Tapi satu hal yang dilupakan, bahwa perempuan itu punya porsi yang lebih besar di dalam keluarga, yaitu sebagai pendidik generasi. Artinya kalau kita lihat sekarang generasi muda kan semakin kesini semakin hilang arah. Nah itu harus diarahkan. Nah diarahkannya lewat siapa? Arahkannya lewat perempuan. Jadi kalau kita mau perbaiki generasi, maka perbaiki perempuannya terlebih dahulu. Maka itu harusnya jadi fokus. Jadi fokus untuk memperbaiki pendidikannya perempuan. Jadi banyakin misalnya kayak hal-hal yang sebenarnya lebih meningkatkan cara berpikir perempuan. Jadi bukan hanya terkait dengan, sebenarnya kalau yang jadi masalah kan keluarga tuh digambarkan kayak perempuan tuh cuma urusan kayak gitu-gitu loh. Ternyata ada hal yang dilupakan, itu terkait dengan pendidikan. Nah itu yang mungkin harus difokuskan, perempuan-perempuan ini yang di luar-luar itu dimasukin ke kerana itu ke dalam rumah untuk fokus bagaimana agar mendidikannya. Karena memang taruhlah guru-guru itu pasti, saya yakin semua guru-guru pasti ngeluh karena merasa bahwa beban pendidikan itu diberikan ke guru. Sedangkan orang tua ya udah kasih sekolah mahal, apalagi sekolahnya berbayar mahal, ya sudah lepas aja gitu. Nah sedangkan tanggung jawab milik guru. Iya, sedangkan memang harus ada peran orang tua. Cuma ya karena memang bagi orang tua hari ini uang itu menggantikan waktu. Padahal sebenarnya waktu dan uang itu tidak bisa digantikan. Iya, uang tidak bisa menggantikan waktu. Iya, yang itu yang sebenarnya kurang dari anak-anak hari ini. Akhirnya mereka cari pencapaian di luar. Nah, akhirnya bikin semakin ke depan generasi akan semakin semakin rusak. Makanya kalau kita bahas bagaimana menyelesaikan masalah generasi, maka ibunya dulu, perempuannya dimasukin dulu, dikembalikan perannya yaitu sebagai pendidik generasi. Itu sih. Oke, luar biasa. Tapi coba tanya perempuan yang memang sekarang katanya jadi independent woman tapi didoktrin dengan ilmu satu arah ya. Terkait yang tadi kayak disampaikan, uang tidak bisa membeli waktu. Oh, sekarang waktu bisa membeli, uang bisa membeli segalanya. Kan mungkin karena pemahaman satu arah tadi ya. Tapi betul tidak? Nanti kita diskusi panjang lagi. Bukan masalah betul sih, masalahnya saya juga ada pemikiran itu. Merasa bahwa uang bisa gantikan, waktu bisa gantikan, apa tadi? Uang bisa beli segalanya. Bisa beli segalanya, iya. Mungkin yang tidak bisa dibeli itu dari uang itu kenangan aja sih. Berarti waktu bisa dibeli? Mungkin. Kan kenangan waktu. Nggak, waktu di masa lalu, jadi tidak bisa dibeli dengan uang hanya untuk mengulang kenangan itu. Oke lah. Ini waktunya nanti kita bahas ya. Waktunya nggak problem sih. Saya takut waktunya habis. Kita nggak pakai waktu sih. Oke, kemudian kata-kata motivasi dong untuk anak muda. Terutama sobat Embaran ini semua anak muda, karena Embaran ini kan media anak muda. Jadi lebih tertuju ke. Saya juga masih anak muda. Oh kita. Enggak, kita bersama kok, tenang aja. Aku di ranahmu kok. Masih milenial. Milenial akhir-akhir. Apa tadi? Motivasi silakan. Iya, perempuan tuh harus cerdas gitu ya.
dan kecerdasan itu pembuktiannya bukan pada manfaat duniawi apa yang bisa kita capai gitu, tetapi seberapa bisa dia menjadikan anaknya solih-solihah, yang terutama dari dia dulu menjadi perempuan yang solihah gitu. Singkat tapi dalam ya. Singkat tapi dalam. Gitu. Saya ini sebenarnya bukan terinspirasi sih. Ada satu kalimat yang menurut saya itu lucu, tapi benar. Kenapa bisa benar? Karena ternyata di Al-Quran juga menggambarkan yang sama gitu. Ada satu drama komedi lah yang saya nonton. Kemudian dibilang begini, perempuan Batak itu dinilai dari keberhasilan anaknya. Jadi kalau mamanya itu SMA, anaknya harus S1. Kalau mamanya S1, anaknya itu harus S2 gitu. Intinya anaknya harus lebih dari orang tuanya. Nah, ini sebenarnya kalau kita kembalikan tadi gitu dengan motivasi yang saya punya, ini menggambarkan sebenarnya bukan kepada kualitas seberapa bisa dia bermanfaat untuk di dunia saja, tetapi tadi untuk mencetak anak yang solih-solihah itu mungkin sepintas dilihatnya gampang gitu ya, tetapi kalau kita bedah lagi itu untuk zaman sekarang sangat amat sulit gitu, sehingga tepat bahwa anak solih-solihah itu akan terlahir dari ibu yang solihah pasti gitu. Jadi ya perempuan-perempuan itu harus cerdas jadinya. Dengan standar yang benar dan standar yang baku. Luar biasa. Berarti Hati tidak menyesal sih. Karena yang tadi pendidikan itu scam. Hanya gara-gara berana pekerjaannya beda sama apa yang dia tekuni di dunia pendidikan. Kemudian dari Kakak Tia, boleh kata-kata motivasinya dong. Tadi kalau saya bilang bahwa semua dari kita adalah khalifah, pemimpin, maka cari hal yang bisa kita potensi-potensi kita tuh dicari agar kita tuh bisa bermanfaat untuk umat, bisa jadi pemimpin tadi. Itu sih. Jadi potensi apapun, saya tuh cuma bisanya gini, tenang. Itu pasti dipakai. Jadi saya cuma bisanya ngomong, ya udah ngomong aja. Saya cuma bisanya ngedit. Saya tidak berani ngomong, tapi saya cuma bisanya ngedit foto, itu yang dipakai. Saya cuma bisa live atau itu yang dipakai. Semua orang itu adalah pemimpin. Jadi potensi kepemimpinan itu diasah terus dan standarkan dengan standar yang benar. Luar biasa. Kalau dari Bunga sendiri untuk teman-teman terutama perempuan itu gerbang atau pintu untuk menentukan keberhasilan baik untuk anaknya atau untuk suaminya. Jadi kalau dia baik dalam berperilaku, berarti suaminya loh biasa, masya Allah ini berarti di rumah. Kemudian kalau anak-anaknya berperilaku, berarti mamanya didiknya dengan baik. Anak laki-laki kan selalu dinilai dari apa yang disampaikan oleh mamanya kan. Jadi kayak anak laki-laki sayang perempuan, berarti mamanya ajarkan dia baik ini, ya kan? Semua mama. Iya. Luar biasa ya. Oke, Sobat Embaran, luar biasa sekali malam hari ini. Terima kasih Kakak Mega dan Kakak Tia. Sama-sama. Kita bakal ada part 2, tenang aja. Saya pastikan itu. Ini topik yang sangat bagus. Tapi kayaknya part 2-nya nanti di bulan Ramadan biar bisa lebih menyoroti ke agama ya. Masya Allah sekali. Sehat selalu, sukses selalu untuk kedua Independent Woman ini. Independent Woman kan? Independent tapi tetap butuh. Oke. Independen woman dalam artian gimana dulu, tersendiri. Sedikit. Sehat selalu, sampai ketemu lagi nanti di bulan Ramadan. Pasti kita akan podcast lagi teman-teman, stay tune saja. By the way, satu informasi untuk teman Embaran yang ada di rumah ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau jalan kerjasama, yang punya brand terus mau jalan kerjasama dengan Embaran, nanti kita bakal kasih paket-paket tertentu nih. Tapi untuk itu kalian bisa hubungi langsung ke emailnya Embaran Media, yaitu embaranmedia@gmail.com. Kemudian untuk WhatsApp-nya nanti bakal muncul di sini, tapi Bunga baca lagi 0821 8968 5459. Nanti teman-teman bisa cek juga di Instagramnya Embaran sama Facebooknya Embaran juga, Embaran Baca Cerita. Dicek aja, di situ ada pamflet ya, flyernya yang sudah memaparkan harga-harga dan juga memaparkan apa aja yang bisa dijangkau dari teman-teman untuk menjalin kerjasama dengan Embaran. Dan buat Kak Tia dan Kak Mega, terima kasih banyak ya. Sampai ketemu, dan buat kamu jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kasih kamu punya tanggapan tentang kamu punya topik malam hari ini. Apakah sama seperti yang kamu tangkap atau berbeda dengan kamu punya pemikiran? Boleh, masing-masing orang punya pemikiran beda-beda. Tetap stay tune terus Embaran Media, medianya anak muda, informasi menjangkau Nusantara.